Dan kalau kita lihat Bagan, kan ada blessing in disguise juga kan. Portugal terlempar ke posisi 2 di grup kan. Sehingga di akhirnya pindah bracket tuh. Jadi kalau Portugal dan Argentina menang terus, mereka bisa ketemu di final. Wah, kalau ini keren nih. Luar biasa kalau ini. Makin banyak yang adu debat siapa yang jadi GOAT nih. Wah, ini Ronaldo atau Messi? Ronaldo Messi. Tapi kan kalau kita lihat, ya agak kasihan kalau Argentina menang lagi kan. Iya. Kembali lagi di NTT Sportcast, kita lanjutkan lagi nih sedikit saja gitu ya. Bu Harpa, tadi kita akan membahas bagaimana Portugal dan Kroasia tadi pagi ini bisa dibilang duel yang sangat dramatis. Kalau dia juga melelahkan dan juga menurut saya agak menyentuh bagi para penggemar Ronaldo dan juga Luka Modric. Iya nggak sih? Iya kan, pertemuan mereka itu kan karena dibilangnya adalah last dance, di mana Luka Modric juga tidak akan berlaga lagi setelah ini. Ini mengakhiri sebagai sepak bola dan tidak mungkin bermain di Piala Dunia berikutnya gitu loh. Dan ada kesedihan lah gitu, di mana tadi juga dibandingkan Ronaldo pada saat berhadapan dengan Kolombia di babak menuju 32 besar, mereka tuh sepertinya pada saat memasuki lapangan tuh masih hai, ya nggak sih? Masih kayak pelukan, masih apa. Tapi kalau tadi pagi kita melihat antara Luka Modric dan juga Ronaldo tuh saling berdua, tidak menatap satu sama lain, bahkan melirik saja kayak antara tega nggak tega. Dan terakhir malah akhirnya Kroasia mau tidak mau harus merelakan bahwa sahabatnya dengan negaranya Portugal harus melaju ke babak 16 besar. Jadi salah satu harus ada yang selesai ya. Iya. Ya, kalau saya kasih perspektif suasana itu sebenarnya seperti kita ketika bertamasya atau liburan. Nah, itu paling gak enak kan kalau pas mau pulang ya. Yeah. Nah, sedih kayaknya udah selesai deh journey-nya. Tapi paling enak kan ketika during vacation itu kan. Ketika mereka kan juga sama-sama per satu klub kan di Madrid kan. Nah, bicara Kroasia, Modric 40 tahun ya. 44 kayaknya enggak lah ya. Kayaknya enggak. Dan dia juga sebenarnya udah sangat fantastik ya, negara dengan penduduk kalau nggak salah sekitar 4 juta, ya, not even setengahnya Jakarta, dan itu kan perempuan dan laki ya, dan ada kakek-kakek nenek-nenek, jadi sangat kecil sekali sebenarnya mereka yang bisa bermain bola, artinya umur 15 sampai let's say 35 lah. Mungkin ini akan menjadi Piala Dunia terakhir buat Modric, tapi buat Ronaldo, sering sekali saya sampaikan ini kita nggak pernah tahu, 2022 kita berpikir, saat itu saya juga di sana, mungkin ini akan jadi last dance dia. Makanya tiket setiap yang melibatkan Portugal itu laku keras dan mahal. Sekarang saya yakin juga seperti itu. Nah, masalahnya sekarang umurnya 41. Oke, nggak sebagus 48 tahun lalu, tapi still kita lihat dia masih bisa cetak gol, masih bisa lari, agak power save mode lah, tapi tetap dia tampil sangat baik. Dan ingat, 4 tahun lagi kan tuan rumah salah satunya Portugal. Jadi bukan tidak mungkin Infantino calling dia kan, tolonglah 4 tahun lagi baru pensiun, sekali nanti penutupan pembukaan segala macam. Ronaldo kan senang dengan soft spotlight kan. Nah, tapi ya saya pikir Portugal kemarin agak sedikit beruntung. Dalam arti apa? Pertama ada gol kontroversi. Oke lah, itu kita singkirkan dulu soal perdebatannya. Tapi kita lihat juga Roberto Martinez melakukan satu perubahan yang ternyata agak sedikit membuat atau memberikan angin buat lawan. Dia tarik VT-nya, dia tarik pemain kreatifnya, sehingga tengahnya itu akhirnya dikuasai oleh Kroasia kan. Beruntung akhirnya ada Rafael Leao, ya satu crossing akhirnya membuahkan hasil gol dari Gonzalo Ramos, sehingga akhirnya 2-1 dan ya Ronaldo atau Portugal bisa melaju ke babak berikutnya. Tapi tidak mudah juga, mereka akan berhadapan dengan Spanyol, ya ini kan kita tahu ini derby Iberia ya, sama-sama dari Iberia, dan satu sama lain. Roberto Martinez juga kan kebangsaannya Spanyol. Exactly ya, jadi ini menarik ya, jadi dan belum ada negara yang bisa juara Piala Dunia dengan pelatih asing. Ini juga menarik gitu. Jadi dan dua negara ini kan sebenarnya serumpun dan saling mengenal satu sama lain. Dari Portugal ya kita tahu lah banyak sekali pemain-pemain yang merumput di La Liga atau di Spanyol, sehingga ya ini kayak semi derby. Dua-duanya punya kemampuan yang mirip-mirip. Ya mungkin agak sangat disayangkan mereka bertemu di fase ini, tapi ya again sama juga nanti kan Ronaldo akan kebetulan nggak ada pemain Madrid ya kalau nggak salah di Spanyol ya, jadi mungkin nggak ada terlalu lebih tega lagi ya, jadi nggak ada masalah. Tapi sekarang pertanyaan gini, dengan confirmnya Ronaldo di babak 16 besar, apakah ini akan jadi tekanan bagi Lionel Messi? Enggak. Beda-beda nih. Messi mentalnya, karena berpikir he's a fighter. Nggak ada masalah, dia kan lempeng aja biasa. Ronaldo pun sama juga. Mungkin ada 1-2 bukan pressure ya, tapi challenging yang didapatkan ketika di awal 2 laga awal di grup misalnya Messi udah cetak 5 gol. Nah, memang mungkin ada
ada tantangan lah buat Ronaldo. Tapi kan dijawab juga dengan 3 gol. Jadi saya pikir pertarungan masih berlanjut. Dan kalau kita lihat Bagan, kan ada blessing in disguise juga kan. Portugal terlempar ke posisi 2 di grup kan. Sehingga di akhirnya pindah bracket tuh. Jadi kalau Portugal dan Argentina menang terus, mereka bisa ketemu di final. Wah, kalau ini keren nih. Luar biasa kalau ini. Makin banyak yang adu debat siapa yang jadi GOAT nih. Wah, ini Ronaldo atau Messi? Ronaldo atau Messi. Tapi kan kalau kita lihat, ya agak kasihan kalau Argentina menang lagi kan. Pasti orang rata-rata mungkin ya udahlah. Biar semua happy ending, ya udah kasih. Tapi kan kita nggak tahu ya, perjalanan ini kan juga gampang. Masih ada 1, 2, 3 tahap lagi sampai mereka ke final. Oke, selain Portugal yang mungkin comeback atas Kroasia, di sini kan juga ada Brazil yang juga bangkit gitu ya, menang dari Jepang. Apakah ini menjadi momen kebangkitan tim Samba? Karena mengingat tidak sedikit yang meragukan mereka di awal turnamen kali ini. Oke, kalau kita bilang Brazil good, menang lawan Jepang, comeback, ya it's good gitu ya. Tapi apakah ini ujuk-ujuk menjadi sebuah kebangkitan? Tidak. Dan ini saya harus kasih kredit poin. Saya sempat bicara dengan mantan pelatih timnas Jackson F. Thiago. Dia mengatakan saat itu sebelum 2022 ya. Jadi lihat 20 tahun itu sejak 2002 sampai 2022. Waktu itu sebelum 2022 lah. Belum ada atau tidak ada satupun negara dari Amerika yang juara. Artinya kita bicara Brazil dan Argentina. Kenapa? Karena secara football science mereka tertinggal. Kalau kita ke Rio de Janeiro, kita katanya bisa menemukan 11 Neymar lagi main bola di pinggir lapangan, di pinggir pantai ya. Tapi kalau kita bicara turnamen, kita bicara tim, itu variabelnya banyak gitu. Kolektivitas tim, asupan makanan, kedisiplinan, dan lain-lain. Nah itu yang kadang-kadang menjadi disadvantage dari para pemain Amerika Latin. Nah, jadi kalau kita bicara bangkit itu bukan hanya sekedar 1-2 pertandingan menang, tapi bagaimana mereka mengubah infrastruktur mereka, fondasi mereka menjadi lebih baik lagi seperti di Eropa. Kalau kita lihat dari segi bakat, siapa sih yang nggak tahu Pele, siapa sih yang nggak tahu Zico, siapa sih yang nggak tahu Ronaldinho, Bebeto, Ray, dan sebagainya. Tapi apakah mereka punya sebuah laboratorium yang membuat pemain ini menjadi hebat sebagai satu kesatuan tim? Nah ini yang menjadi tantangan. Jadi kalau bangkit harus membenahi itu. Tapi untuk sementara waktu, for the time being, it's okay. Mereka di bawah Don Carlos sekarang bermain lebih pragmatis. Dan sekarang ada di fase 16 besar. Jadi bisa dikatakan apakah comeback-nya melawan Jepang itu kan tidak mudah ya, Arpa ya? Apakah memang ini yang jadi kuncinya tuh memang apakah mental juara Brazil itu sendiri, tim Samba itu sendiri, atau performa dari Vinicius Junior kah? Atau memang karena peran dari Ancelotti sendiri yang sangat berperan di Brazil? Kombinasi. Yang pasti pertama mentalitas juara dulu yang harus dimiliki. Nah mentalitas juara itu apa sih, orang sering ngomong kan tapi enggak. Itu sebenarnya akumulasi dari reputasi. Ya jadi ketika orang melihat baju kuning dengan corak biru itu udah pasti itu tergambar 5 gelar juara. Yang pakai pun seperti itu. Ketika dia pakai jersey itu, secara sugesti dia tahu gue nggak mungkin kalah, gue nggak bisa kalah. Itu yang namanya mentality. Nah itu makanya kita lihat, walaupun sebenarnya kalau kita lihat, menurut saya ya skill atau materi mereka sekarang dibandingkan 2006, dibandingkan 2002, 98, 94, wah itu luar biasa jauh bedanya. Dulu mereka punya penari-penari samba yang luar biasa. Tapi again, mental juara yang saya katakan tadi membuat seorang Martinelli yang dimasukkan di babak kedua, kemudian bisa mencetak gol, memanfaatkan peluang yang begitu kecil. Yang menarik adalah nantinya tim Samba ini akan bertemu dengan Norwegia. Ada Haaland di sini. Dan sekarang udah banyak banget nih meme-memenya yang beredar nih antara Brazil dan juga Norwegia. Ini lucu-lucu nih. Lucu-lucu. Nah ini akan seperti apa nanti? Ya, prediksinya. Mudah-mudahan saya nggak repetitif ya. Jadi saya masih ingat interviewnya Haaland menjelang mereka lawan Prancis di pertandingan terakhir di grup. Ya, dia ditanya bagaimana peluang Anda menghadapi Prancis waktu itu ya. Terus dia bilang, I don't care kata. I think they will win. Maybe they will win the trophy, the title as well katanya. Jadi kayak ya udahlah. Dan emang dia kalah kan. Emang dia kalah. Jadi menarik kalau ngelihat Haaland dengan Norwegia, apa ya? Mereka tahu diri lah sebenarnya. Mereka tahu diri. Mereka bukan tim wow, tapi juga bukan tim jelek. Yang mereka punya Odegaard yang kemarin atau musim di turnamen kali ini tampil ciamik ya dengan 3 assist. Kemudian Haaland juga kita tahu lah, nggak usah dibahas panjang lebar. Ya tapi against Brazil itu nggak mudah. Tapi memang ada satu catatan. Tapi ada kemungkinan juga dong. Selalu ada dalam sepak bola, kita nggak pernah nutup itu ya. Cape Verde kita lihat bisa nahan Spanyol 0-0 kemudian lolos ke babak berikutnya. Jadi balik lagi sebenarnya mereka pernah ketemu juga tapi udah lama tahun 98 di babak grup dan waktu itu Norway menang 3-1. Gitu. Jadi memang udah lama itu ya, tapi ya siapa tahu itu bisa bisa menjadi motivasi yang bisa digunakan oleh Solbakken untuk membangkitkan semangat Vikings-nya mereka ya. Kita nggak tahu, tapi ya
Ya nggak tahu juga, bisa juga kejutan ya. Tapi saya rasa this time is still Brazil seharusnya ya. Oke, baiklah, kita break sejenak karena masih akan ada negara-negara lain yang akan kita bahas. Tapi setelah satu ini jangan kemana-mana, Sportcast akan segera kembali.